dalam pemberantasan korupsi di Subianto begitu gerak membuka dugaan korupsi pada proyeknya sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Dalam banyak kasus, tindakan korupsi dilakukan oleh individu yang diberi amanah untuk mengelola resource negara, namun justru memanfaatkannya demi keuntungan pribadi atau kelompok. Fenomena ini mencerminkan lemahnya integritas, kurangnya transparansi, serta rapuhnya sistem pengawasan dalam institusi pemerintahan dan sektor publik. Salah satu persoalan krusial dalam kasus-kasus korupsi adalah bagaimana perilaku menyimpang tersebut sering dibungkus oleh formalitas birokrasi. Praktik pelanggaran suap dalam pengadaan barang dan jasa atau penyalahgunaan jabatan kerap terjadi secara sistematis dan terstruktur. Akibatnya, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memperlambat pembangunan, meningkatkan biaya layanan publik, dan menurunkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang pendidikan anti korupsi, kasus-kasus ini menjadi contoh nyata tentang pentingnya pembangunan karakter berintegritas sejak dini. Korupsi tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang diberikan, seperti permisif terhadap ketidakjujuran, budaya asal dapat keuntungan, atau praktik nepotisme yang dianggap wajar. Karena itu, pendidikan anti korupsi harus menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, keberanian moral, serta kepedulian sosial sebagai fondasi perilaku anti korupsi. Kritik mendasar terhadap maraknya kasus korupsi juga menyoroti lemahnya penegakan hukum. Hukuman yang tidak memberi efek jera atau adanya celah hukum membuat pelaku korupsi merasa aman. Padahal, keadilan harus ditegakkan secara konsisten untuk menunjukkan bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi dalam negara hukum. Upaya pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada proses penindakan, tetapi juga dijalankan melalui reformasi sistem, transparansi anggaran, penguatan lembaga pengawas, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan publik. Pada akhirnya, kasus-kasus korupsi mengingatkan kita bahwa integritas adalah fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa komitmen, kebersamaan untuk menjunjung nilai anti korupsi, maka pembangunan dan kesejahteraan hanya akan menjadi slogan kosong. Pendidikan anti korupsi hadir sebagai upaya strategis untuk membangun generasi yang jujur, kritis, dan bertanggung jawab. Generasi yang berani mengatakan tidak pada korupsi dalam bentuk apapun. Kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di pemerintahan Ponorogo. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan seorang kepala daerah yakni Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menjadi salah satu contoh terbaru dari praktik korupsi yang merusak sistem birokrasi di Indonesia. Pada November 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Sugiri dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan jual beli jabatan serta penyalahgunaan wewenang dalam promosi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah Ponorogo, Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi dalam konteks proyek besar atau pengadaan barang dan jasa, tetapi juga sudah merembet ke proses internal birokrasi yang seharusnya bersih dan profesional. Kasus ini bermula dari laporan adanya praktik pertukaran sejumlah uang yang tidak sah untuk mendapatkan posisi tertentu di dalam birokrasi pemerintahan. Dugaan ini mencerminkan penyalahgunaan jabatan dan hubungan patronase politik yang merugikan integrasi pemerintahan daerah serta mencederai prinsip meritokrasi dalam pengangkatan pegawai negeri sipil. Perilaku semacam ini berpotensi menciptakan pemerintahan yang tidak kompeten, karena pegawai dipilih berdasarkan kemampuan membayar, bukan kompetensi dan profesionalisme. Dampak dari praktik jual beli jabatan jauh lebih luas daripada sekedar angka korupsi. Ketika pejabat publik memperdagangkan posisi penting dalam pemerintahan, pelayanan publik menjadi tidak optimal dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah lokal.
Terlebih lagi, integritas ASN sebagai tulang punggung administrasi publik ikut dipertaruhkan, sehingga proses layanan seperti perizinan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur justru terhambat oleh kepentingan pribadi. Korupsi tidak selalu terlihat dalam bentuk uang yang besar, tetapi bisa muncul melalui praktik yang tampak kecil, seperti manipulasi promosi jabatan atau memanfaatkan wewenang untuk keuntungan pribadi. Hal ini mengajarkan bahwa nilai integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme harus ditanamkan sejak dini dalam diri setiap individu, terutama mereka yang bercita-cita menjadi aparat pemerintah. Kasus ini juga menyoroti perlunya transparansi dan sistem pengawasan yang lebih kuat di seluruh tingkat pemerintahan. Pengawasan internal dan eksternal termasuk peran masyarakat, media, dan lembaga anti korupsi sangat penting untuk memastikan bahwa proses birokrasi berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan etika. Pendidikan anti korupsi harus mendorong masyarakat untuk tidak hanya menolak praktik korupsi, tetapi juga aktif melaporkan dan mengawasi setiap indikasi penyalahgunaan wewenang di lingkungan publik. Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan bahwa korupsi tidak mengenal level jabatan atau jenis kegiatan. Ia bisa hadir dalam bentuk kecil maupun besar dan tidak terjadi di pusat maupun daerah. Perbaikan sistem dan budaya birokrasi memerlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas.